Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga cemburu buta, seorang pria di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur tega menghabisi nyawa kekasihnya, seorang siswi berusia 16 tahun. Sepi peminat perpanjangan PPDB di SD Negeri 20 Palembang baru menjaring 3 orang calon siswa. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar Festival Sriwijaya ke-32 di pelataran Monumen Perjuangan Rakyat. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB sudah berakhir. Hingga akhir pendaftaran, SD Negeri 20 Palembang tak ada satupun calon siswa yang mendaftar online. Setelah masa pendaftaran diperpanjang secara langsung atau offline, sekolah baru menerima 3 orang calon siswa. Berakhirnya penerimaan peserta didik baru atau PPDB menyisakan keprihatinan bagi SD Negeri 20 Palembang di Jalan Utama, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Pasalnya, dari pendaftaran yang dibuka online itu, tak satupun calon siswa yang mendaftar ke sekolah ini. Kondisi ini mendorong pihak sekolah untuk memperpanjang PPDB secara offline hingga tahun ajaran baru nanti. Minimnya murid baru yang mendaftar sudah terjadi sejak tahun lalu yang hanya menerima 7 orang peserta didik baru. Kesulitan orang tua calon siswa karena sistem pendaftaran online diduga menjadi penyebab. Apalagi kebanyakan calon siswa lebih memilih sekolah lain dengan tingkatan akreditasi yang lebih tinggi. Andai sampai tahun ajaran baru dimulai jumlah siswa masih sedikit, proses pembelajaran akan tetap dilanjutkan dengan kurikulum merdeka. Saat ini, secara keseluruhan, jumlah siswa SD Negeri 20 Palembang berjumlah 87 siswa dengan 10 orang guru dan 6 ruang kelas. Online sejak COVID sebenarnya, sejak COVID. Nah, karena ya kalau di sekitar sini ngomong orang-orangnya belum tahu IT, belum paham IT. Jadi seringnya terkendala, nggak bisa online, jadi bisa datang langsung ke sekolah. Untuk saat ini aja, untuk tahun ini aja yang belum kosong siswanya yang masuk. Baru 3. Ini kan tahun ini kalau memang sampai ajaran baru ini tetap 3, gimana ini Bu? Terus ini atau dipindahkan siswanya atau gimana Bu? Tetap jalan. Tetap jalan. Walaupun biasanya, insya Allah biasanya ada yang pindah-pindahan biasanya, menampung kami tetap. Pihak sekolah berharap proses PPDB dapat merata sehingga rombongan belajar atau rombel setiap kelasnya bisa sesuai standar yaitu terisi 28 siswa. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Ratusan orang tua murid menggelar unjuk rasa di depan kantor Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan terkait polemik penerimaan peserta siswa atau didik baru jalur prestasi. Mereka memprotes adanya rekomendasi Ombudsman yang meminta sekolah untuk menghentikan proses daftar ulang bagi siswa yang telah lolos seleksi. Hal tersebut dikarenakan terindikasi terjadi kecurangan. Ratusan orang tua murid beserta LSM menggelar unjuk rasa di depan kantor perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang pada Kamis siang pekan lalu. Mereka meminta Ombudsman Sumatera Selatan membatalkan rekomendasi untuk menghentikan proses daftar ulang penerimaan peserta didik baru jalur prestasi yang dihentikan sementara. Menurut pengunjuk rasa, penghentian proses daftar ulang PPDB jalur prestasi tingkat SMA berdampak terhadap ribuan calon siswa yang terlantar. Selain itu, ada pula beberapa siswa yang dinyatakan lolos namun belum melakukan daftar ulang terhambat akibat adanya rekomendasi dari Ombudsman. Keluarnya rekomendasi tersebut dianggap membuat Ombudsman mengambil wewenang Dinas Pendidikan. Sampaikan aspirasi dari masyarakat, wali murid, akibat Komisi Ombudsman yang menunda pendaftaran di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah jadi takut untuk menerima siswa yang telah diterima.
Dan secara objektif kita sampaikan, kalau memang ada laporan masyarakat ke Ombudsman, ya terima dengan sepenuh hati yang melapor, diproses. Kalau bisa yang melapor itu, semuanya diakomodir. Dan kalau memang berprestasi dan berhak layak sekolah, kami masyarakat 100% mendukung PJ Gubernur, Diknas Sumsel untuk mereka diterima di sekolah yang bersangkutan. Bukan memotong tali rantai yang telah baik ini gitu loh. Itu permasalahannya di sektor mana, ke SD, SMP, SMA? Kita tidak tahu, itu kan masalah Ombudsman. Yang datang hari ini menindaklanjuti dari kompresi pers Ombudsman bahwa ditunda. Nah itu kita tolak, karena tidak boleh menunda. Ombudsman itu tidak boleh memvonis, tidak boleh menjustis, tugasnya hanya merekomendasi. Ketika ada permasalahan, silakan. Sementara itu, pihak Ombudsman Sumatera Selatan berkilah mengeluarkan rekomendasi tersebut berdasarkan laporan dari ratusan orang tua murid yang anaknya tidak lolos PPDB jalur prestasi padahal memenuhi syarat. Ombudsman mengklaim telah melakukan pemeriksaan di 11 sekolah yang terindikasi melakukan kecurangan. Hasilnya, 80% terbukti terindikasi kecurangan. Misalnya 1000. Tetapi kenapa tidak masuk pada waktu pengumuman jalur prestasi kemarin? Itu ada temannya sekelas yang dapat nilai cuma 300, kok kenapa bisa masuk? Kami lakukan klarifikasi itu ke lapangan. Dan ternyata hampir 80% laporan yang masuk ke masyarakat itu terbukti. Ada kecurangan, Sebenarnya anak-anak ini masuk. Karena berdasarkan data yang kami peroleh di sekolah yang telah melakukan validasi data, anak ini masuk dalam ranking yang semestinya lolos dari jalur prestasi. Tetapi entah kenapa, pada waktu pengumuman via aplikasi kemarin, anak-anak yang berhak ini terlempar. Seperti itu. Artinya ada Dan dugaan kecurangan itu, Pak? saja di data awal kami, angka anak-anak yang berhak, tetapi dia terlempar dari jalur prestasi itu cukup tinggi. Seperti itu. Pak, putusannya akhirnya apa, Pak, hari ini, Pak? Rekomendasi lagi untuk penduduk daftar? Ya, kalau untuk pendaftaran ulang, kalau andai kata memang ada yang ketinggalan kemarin, silakan diterima dulu. Seperti itu. Ya, sekolah silakan seperti itu. Setelah mendengar keluhan dari orang tua murid yang berunjuk rasa, Ombudsman Sumsel akhirnya mencabut rekomendasi penghentian sementara proses daftar ulang PPDB dan mempersilahkan kepada siswa yang telah lolos jalur berprestasi untuk mendaftar ulang. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menggelar acara Festival Sriwijaya ke-32 di pelataran Monumen Perjuangan Rakyat Kota Palembang. Mengangkat tema Spirit of Sriwijaya. Acara ini juga diikuti oleh sejumlah negara. Festival Sriwijaya 2024 ke-32 yang digelar di Monumen Perjuangan Rakyat Kota Palembang resmi dibuka Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Dengan mengangkat tema Spirit of Sriwijaya, acara ini menampilkan berbagai ragam budaya dan kesenian dari 17 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pada perhelatan tahun ini juga dimeriahkan 2 tim kesenian dari negara Meksiko dan Spanyol. Festival Sriwijaya juga diisi dengan festival kuliner khas Sumatera Selatan yang menghadirkan 30 pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Sumatera Selatan. Festival Sriwijaya ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan ke Kota Palembang. Saya sangat apresiasi ya, karena tidak banyak event Ken yang menghadirkan peserta dari luar negeri. Dan ini menghadirkan dari Meksiko, Spanyol, dan bisa kita jadikan sebagai salah satu event yang mendukung visit IMT GT Year 2023-2025. Dan alhamdulillah Sriwijaya, Festival Sriwijaya kemudian mendapatkan penghargaan sebagai salah satu event terbaik di Indonesia. Kita tentu berusaha terus-menerus meningkatkan dan juga melakukan pembinaan terhadap budaya seni, ekonomi kreatif, dan juga UMKM yang ada di Sumatera Selatan. Kita terus bersama-sama dengan gerakan serentak, gerakan yang dilakukan bersama, ini mampu meningkatkan lompatan-lompatan di Sumatera Selatan. Festival Sriwijaya merupakan kegiatan tahunan yang digelar pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengangkat kembali nilai-nilai tradisional di Sumatera Selatan melalui kerangka Kerajaan Sriwijaya.
Melalui acara ini, diharapkan mampu mendongkrak sektor pariwisata di Sumatera Selatan serta berdampak terhadap roda perekonomian warga, khususnya UMKM dan ekonomi kreatif. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Nadira Ali berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.